Mari saudara terus gerak. Kemarin ada yang WA saya, Pak saya ini kok belum dapat jiwa. Saya coba pikirin, ingat saudara, Matius pasal 7 dikatakan mintalah, amin. Matius 7:7 ya, mintalah maka kamu akan menerima, cari kamu akan mendapat, dan ketuk pintu akan dibukakan. Nah saudara, mungkin selama ini kita selalu pakai ayat itu untuk berkat apa ya, materi gitu ya pekerjaan, cari jodoh gitu ya saudara ya. Mungkin cari barang yang hilang apa di rumah saudara, kunci hilang saudara. Tapi kenapa nggak dipakai untuk minta jiwa saudara? Amin. Jadi pagi-pagi saudara selalu jangan lupa ya, di akhir doa saudara pagi waktu setelah saat teduh, lalu jangan lupa selipkan kata Tuhan minta jiwa hari ini ada yang kubintakan. Nah caranya macam-macam nanti. Hari Minggu kemarin saya juga dengan istri kami kunjungan ada ke rumah sakit karena ada saudara teman yang sakit. Dia ini sebetulnya orang Jepang ya saudara ya. Jadi istrinya orang Indonesia, dia ini orang Jepang, lalu kami kunjungi. Jadi udah Kristen, saudara percaya Yesus tapi agak kaku saudara ya. Dan kami kunjungi, kemudian kami beritakan Injil, doakan. Dia ada mengalami satu stres saudara. Jadi sempat mengalami hampir stroke gitu ya saudara. Hampir stroke. Lalu selesai kami doakan, dia mengalami merasa lebih segar gitu saudara ya. Di sebelahnya itu ada pasien juga. Saya memang niat saya sudah ke situ saudara ya, karena ini saya belum keluarga orang yang belum percaya saudara. Dan luar biasa Tuhan itu bukakan karena tadinya ramai sekali di sebelah itu saudara. Jadi karena ternyata dia ini singkat cerita ya udah agak umur saudara ya, udah sepuh. Jadi ada anak, menantu, cucunya, ramai sekali saudara ya. Nah, puji Tuhan begitu, memang Tuhan sudah berikan kesempatan. Nah, tiba-tiba anak-anak, menantu, cucunya sudah nggak keluar ya. Mereka mungkin cari udara segar segala macam. Udah langsung selesai saya doakan ini, istri saya lanjutkan lagi untuk mendoakan saudara teman kami ini. Saya langsung ke sebelah, sakit apa? Wah, saya dengan langsung segera ini waktunya udah yang sudah percaya Yesus kan tinggal iman ya saudara ya. Ya, kalau saudara ini sudah percaya Yesus, percaya firman lah ya. Percaya semua janji firman Tuhan saudara. Ya, kadang-kadang banyak sekali kalau orang yang sudah percaya itu saudara kalau masih mengalami itu karena ulah kita sendiri ya. Kadang-kadang ulah kita sendiri tidak bangun terus hubungan dengan Tuhan. Pasti saudara ya. Kalau kita tinggal dalam Kristus, Yohanes 15 dikatakan pasti kita berbuah lebat. Amin. Jadi kalau melayani orang yang sudah percaya, sudah Kristen, saudara, saya selalu sampaikan bahwa semua akar kalau sudah Kristen, saudara, kita masih juga ya punya masalah ini itu hubungan dengan Kristus perbaiki. Kalau kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, maka saudara pasti buah-buahnya itu buah kebenaran, buah-buah roh ya, buah-buah pengetahuan saudara, buah jiwa-jiwa ya itu pasti akan otomatis saudara. Nah tapi lalu kami saya pergi ke bed sebelahnya, Pak sakit apa, dan singkat cerita ternyata dia kecelakaan naik tangga jatuh saudara, jadi digips tangannya. Lalu saya tawarkan, Pak saya boleh doakan nggak yang gitu. Kami orang Kristen Pak, kami sering tadi seperti disampaikan tadi oleh Pak Rudi tadi ya, ini orang Kristen ya kita sampaikan saudara, karena kalau orang Kristen itu kan dikenal seluruh dunia saudara ya. Jadi jangan tiba-tiba saya doakan ini siapa nih orang dukun, nanti hipnotis saudara ya. Kasih tahu ya saya orang Kristen, dan orang Kristen itu sering Pak ke rumah-rumah sakit mendoakan dan semuanya gratis ya gitu ya. Tapi ada istrinya ini ngeliatin saya tuh kayak kaget gitu kan. Terus suaminya ini ngeliat istrinya, bagaimana mah? Ya. Istrinya kayak ragu gitu ya saudara ya. Ya saudara, kadang-kadang kita ketemu dengan yang ya sepertinya yang ada yang moderat, ada yang fundamental ya sudah saudara ya. Tapi akhirnya si istrinya seperti dari ragu, seperti ya sudah kalau mau didoakan silakan aja. Iya Bu, kan untuk kesembuhannya. Soalnya suaminya sepertinya terbuka. Akhirnya saya doakan, saya pegang gipsnya, sudah dalam nama Yesus semua tulang-tulang yang sudah retak bersatu kembali dalam nama Tuhan Yesus dan seterusnya. Amin gitu ya. Dan dia senang sekali saudara, dia senang sekali. Lalu saya mulai ngobrol,
Jadi doanya singkat-singkat aja saudara. Kalau doain orang dalam nama Tuhan Yesus sembuh, pemulihan terjadi, rasa sakit semua lenyap dalam nama Yesus. Lalu saya mulai ngobrol dengan istrinya, akhirnya istrinya mulai terbuka saudara. Ternyata istrinya punya penyakit lebih banyak lagi. Sakit di bagian belakang gitu ya. Jadi tulangnya itu seperti miring gitu. Jadi di punggungnya itu kelihatan gitu. Kemudian ternyata ada juga disakit di bagian perutnya, di pencernaan macam. Akhirnya boleh saya doakan ada 3 kali saya doakan punggungnya itu dan dia bisa pungkuk, bisa ya bisa bergerak dengan bebas saudara ya. Dan lalu itu suasananya benar-benar berubah sekali yang tadinya seperti kayak ada kayak curiga seperti apa gitu ya, seperti dia itu menjadi hangat sekali saudara. Dan saya besok-besokku saya bilang jangan sampai masuk, anak-anaknya pasti bubar ya saudara ya. Kon rame sekali mereka rombongan apanya nih yang besuk ini si bapak ini saudara. Dan kemudian saya mulai cerita lagi banyak hal dan si bapak ini sangat senang saudara. Tiba-tiba datang ya ini ya saudara perawat dan ibu. Bapak sudah boleh pulang. Wah, kaget ya. Dan langsung bapak itu langsung ini mau cabut infusnya, ini mau pulang. Bapak udah boleh pulang. Wah dia. Dan kemudian nggak berapa lama ya sudah kalau itu saya nggak bisa lanjutkan lagi karena sudah ada dokter datang, perawat, kemudian anak-anaknya juga udah datang. Saya kembali, oh, Pak nanti saya lanjut ini ya. Kita lanjut lagi bisa kalau misalnya bisa ngobrol. Akhirnya saya kasih nomor telepon nomor telepon saya kasih, dia tanya minta nomor teleponnya nanti bisa ngobrol. Ya silakan Pak. Saya kasih nomor telepon saya. Lantas akhirnya saya kembali lagi ke bed teman saya ini dan waktu kami keluar, saudara, waktu akhirnya dia keluar juga sama-sama dia, wah dia peluk-peluk saudara, dia pengen sekali ketemu, dia sangat bersuka cita. Saya ada satu merasa seperti ini saudara ya, ada satu merasa sepertinya di spiritnya orang dalam pikiran dia, kok ini orang Kristen ini luar biasa ya. Mungkin kebanyakan dari mereka mungkin ya seperti kayak menjauhi, menghina, mencibir. Tadi seperti Pak Stephen yang merasa orang-orang tuh kayak menganggap apa ya gitu ya, merendahkan gitu Pak ya. Tetapi kita membalas dengan kebaikan. Amin. Kita doakan mereka. Itu sesuatu yang saudara ya, karena mereka ini mungkin ada merasa seperti kayak nggak suka atau merendahkan, tapi kita balas dengan kebaikan untuk mendoakan mereka, menyembuhkan mereka, saudara, menolong mereka. Wah, ini luar biasa. Saya dengar baik, saudara. Kejahatan selalu kalah dengan namanya kasih. Amin. Kejahatan pasti kalah dengan namanya kebaikan, saudara. Mari saudara terus beritakan Injil kemanapun saudara, kapanpun, dimanapun saudara. Kasih itu mengalahkan kejahatan. Kebaikan selalu mengalahkan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati.